Nama Harmoni memang tidak asing bagi warga ibu kota. Harmoni merupakan kawasan yang cukup populer di Jakarta Pusat, letaknya di Kecamatan Gambir dan berada di 4 kelurahan, yaitu Gambir, Kebon Kelapa, Petojo Utara, dan Petojo Selatan. Kawasan Harmoni berada di persimpangan antara Jalan Hayam Wuruk, Jalan Gajah Mada, Jalan Insinyur Juanda, Jalan Veteran, Jalan Majapahit, dan Jalan Suryo Pranoto. Pada 1920 dan 1930-an, kawasan Harmoni sudah sangat berkembang sebagai bagian dalam modernisasi kota Batavia, dan pada masa tersebut terdapat bangunan-bangunan yang memiliki sejarah unik serta fasilitas-fasilitas yang berperan penting dalam modernisasi kota Batavia. Buat anak Jakarta yang menyukai wisata sejarah, pastinya akan penasaran ya dengan keberadaan bangunan-bangunan tua tersebut. Meski saat ini beberapa bangunan dan fasilitas tersebut telah dirobohkan, tapi kisah serta sejarahnya masih akan terus dikenang sepanjang masa. Kalau begitu, langsung saja yuk kita lebih mengenal tentang kawasan Harmoni dan sejarahnya. Anak Jakarta, tahu tidak kenapa kawasan ini disebut Harmoni? Jadi, asal-usul nama Harmoni dikarenakan dulu kawasan ini terdapat sebuah gedung mewah bernama Society The Harmony. Gedung ini terletak di antara sudut Jalan Veteran dan Jalan Majapahit. Pada zaman itu, gedung Harmoni merupakan salah satu gedung yang sangat mewah dan tersohor, sehingga orang-orang yang hendak melintasi kawasan ini selalu menyebutnya dengan nama Harmoni yang merujuk pada gedung mewah tersebut. Diresmikan pada 1815, gedung ini diperuntukkan untuk para kaum elit Eropa yang ingin berpesta. Selain itu, tempat ini juga dipergunakan untuk perpustakaan dari Batavian Society of Art and Science, untuk menambah pengetahuan dan budaya bagi masyarakat Batavia. Lalu kemana ya gedung Harmoni kini berada? Sayang sekali anak Jakarta, gedung mewah penuh sejarah ini dibongkar pada tahun 1985 dengan alasan untuk memperluas Jalan Majapahit, dan sisa lahan bangunan digunakan sebagai tempat parkir gedung Sekretariat Negara. Nah, tepat berada di seberang jalan dari bekas lokasi gedung Harmoni, masih berdiri tegak sebuah bangunan bak istana yang megah. Ini dia Hotel des Galeries, salah satu gedung tua berarsitektur kolonial modern yang masih dapat anak Jakarta jumpai. Hotel ini merupakan hotel terbesar kedua tahun 1930-an setelah Hotel des Indes. Hotel yang dirancang oleh arsitek Belanda Adi Staal mulai beroperasi pada tahun 1932. Menariknya, keberadaan Hotel des Galeries tidak lepas dari sebuah cerita di mana sang pemilik hotel yang merupakan bangsawan Arab ditolak menginap di hotel terbaik Jakarta, yaitu Hotel des Indes. Karena pada zaman pemerintahan Hindia Belanda, Hotel des Indes memang dikhususkan untuk melayani orang Eropa saja. Sejak saat itu, bangsawan Arab tersebut bertekad untuk mendirikan sebuah hotel yang tidak kalah mewah dari Hotel des Indes. Tepat di depannya terdapat Molenvliet, yaitu sebuah kanal sungai yang dibangun pada zaman Hindia Belanda guna mengalirkan luapan air di sekitar daerah tersebut untuk dialirkan ke laut utara Batavia. Molenvliet memiliki panjang 3 km dari ujung kota tua sampai di kawasan Harmoni, dan kemudian bercabang mengarah ke Sungai Krukut di selatan dan Ciliwung di timur. Molenvliet berasal dari dua kalimat, yaitu molen yang berarti kicir dan vliet yang berarti aliran. Hal ini dikarenakan banyaknya kicir di saluran kanal tersebut. Kanal ini berperan dalam memperlancar perkembangan dan pemekaran kota Batavia. Pada masa sekarang, kanal ini sudah tidak lagi dilintasi oleh perahu pengangkut barang, namun Molenvliet masih berfungsi untuk mengurangi permasalahan banjir yang ada di kota Jakarta. Kalau anak Jakarta perhatikan, di bagian pagar jembatan Harmoni terdapat sebuah patung yang memiliki sayap di bagian kepala dan kakinya. Ya, inilah patung Hermes. Patung yang terbuat dari perunggu tersebut menggambarkan dewa Hermes dari mitologi Yunani yang disimbolkan sebagai dewa pelindung perdagangan.
Patung tersebut berasal dari pedagang bernama Karl Wilhelm Stolz. Ia berasal dari Jerman yang kemudian menjadi warga negara Belanda dan membuka bisnis di Batavia. Awalnya, patung Hermes diletakkan di halaman rumah Stolz yang terletak di daerah Meester Cornelis atau yang kini dikenal dengan nama Jatinegara. Namun istrinya tidak suka dengan patung tersebut karena dianggap terlalu vulgar. Akhirnya pada tahun 1930, Stolz memberikan patung tersebut kepada pemerintah Hindia Belanda sebagai wujud terima kasihnya karena telah diberi kesempatan untuk menjalankan bisnis di Batavia. Maka pemerintah meletakkan patung tersebut di pagar jembatan Harmoni sampai dengan saat ini. Namun patung Hermes yang anak Jakarta lihat di kawasan Harmoni saat ini merupakan replikanya ya anak Jakarta. Patung aslinya kini telah diletakkan di halaman Museum Fathahillah. Tujuannya agar benda bersejarah tersebut tetap terjaga dan terawat agar bisa terus bertahan hingga generasi selanjutnya. Nah, itu tadi sejarah-sejarah yang ada di kawasan Harmoni. Selanjutnya, anak Jakarta mau membahas kawasan bersejarah mana lagi nih?